Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita jumpa pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021. Hari ini saya akan membaca dari buku 2 Raja-Raja 3 ayat yang ke-11 yang berkata sebagai berikut. Tetapi bertanyalah Yosafat, tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaraannya kita meminta petunjuk Tuhan? Lalu salah seorang pegawai Raja Israel menjawab katanya, di sini ada Elisa bin Shafat yang dahulu melayani Elia. Puji Tuhan, kita menjumpai suatu peristiwa di mana seorang raja membutuhkan seorang nabi untuk mendapat petunjuk dari Tuhan, untuk dapat arahan kira-kira langkah-langkah apa, perbuatan-perbuatan seperti apa yang harus dikerjakan. Di sini kita melihat bahwa Alkitab sudah memberi penjelasan bahwa seorang yang bernama Elisa adalah seorang yang dulu adalah pelayan Elia. Dari keberadaan ini kita menjumpai bahwa Elia dan Elisa adalah 2 hamba Tuhan yang bekerja pada satu negara yang sama, melayani di satu bangsa yang sama. Dan mereka berdua melakukan mujizat demi mujizat. Mereka berdua bekerja bersama-sama. Mereka bisa melakukan banyak pelayanan yang luar biasa yang Tuhan pakai melalui kehidupan kedua hamba Tuhan ini. Dari pekerjaan dan pelayanan mereka, kita menemukan bahwa ternyata mereka tidak pernah selisih paham. Mereka tidak merasa tersaingi satu dengan yang lain. Karena Elisa adalah seorang yang benar-benar menyadari bahwa dia memiliki senior. Dia memiliki seorang yang lebih tua dari dia dan yang juga sama-sama nabi, sama-sama pelayan Tuhan. Tapi dia memberi hormat dengan cara melayani hamba Tuhan yang lebih tua itu. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita seringkali menjumpai ada banyak orang tidak bisa membedakan siapa yang harus diberi hormat, siapa yang kepadanya dia terikat untuk bekerja bersama, baik dalam pelayanan, baik dalam perusahaan, baik dalam kegiatan-kegiatan yang dipercayakan untuk kita kerjakan bersama-sama. Hal-hal inilah yang seringkali membuat banyak masalah, karena kita tidak mengenal siapa kita di dalam melaksanakan tugas-tugas kita, pelayanan kita, karena kita tidak bisa membedakan yang mana senior, yang mana lebih muda. Dan hal yang seperti ini sangat diperhatikan baik di dalam Alkitab. Karena itu Elisa di saat-saat Elia akan naik ke surga, Elisa menerima berkat yang luar biasa. Dan berkat itu tidak merupakan suatu masalah, suatu beban untuk Elia. Karena Elia sudah katakan, aku akan tinggalkan pelayanan di sini, tapi sebelum aku pergi, apa yang kau mau minta? Dengan kata lain, Elia ingin memberikan yang terbaik bagi Elisa
yang sekian lama sudah melayani Elia, sudah bekerja bersama-sama, melakukan mujizat, baik itu membangkitkan orang yang mati, baik itu mengadakan banyak tanda-tanda yang heran. Di situ mereka bisa bekerja sama terhadap seorang janda yang anaknya telah meninggal. Dan juga kita bisa melihat banyak pelayanan-pelayanan yang dikerjakan oleh kedua hamba Tuhan ini dengan tidak pernah merasa bersaingan, tidak merasa disaingi, tidak merasa terlalu direndahkan. Dan akhirnya kita menjumpai di akhir dari pelayanan seorang yang bernama Elia. Elisa memperoleh kuasa yang luar biasa. Yang pernah bekerja dalam diri Elia, itu lebih lagi di dalam diri Elisa. Sehingga kalau kita melihat begitu banyak lagi mujizat yang dikerjakan oleh Elisa kalau dibandingkan dengan yang dibuat oleh Elia. Kenapa bisa seperti itu? Bukankah Elia senior dan Elisa junior? Maka tentunya sebagai akal sehat, guru tidak mungkin dilampaui oleh muridnya. Guru tidak mungkin bisa disaingi oleh muridnya. Tetapi kita menjumpai Elia memberikan yang begitu baik bagi Elisa, karena Elisa telah menunjukkan sekian lama melayani Elia. Kita pun sebagai orang-orang percaya, sebagai umat Tuhan, kita melihat dalam Alkitab, murid-murid Yesus melayani Yesus, bekerja bersama Yesus, dan waktu dia mau naik ke surga, dia katakan, aku akan memberikan kamu menolong yang lain yang akan menyertai kamu. Itulah pemberian yang luar biasa yang diberikan Yesus kepada murid-muridnya. Bahkan Yesus katakan, kamu akan buat jauh lebih banyak, jauh lebih besar dari apa yang pernah aku buat. Di sini kita melihat apa yang diingatkan di dalam Alkitab. Pelayanan kepada seorang pemimpin, pelayanan kepada seorang yang dipakai Tuhan, pelayanan kepada seorang yang kita anggap lebih senior dari kita, ternyata tidak sia-sia. Tetapi sebaliknya, kita memperoleh begitu banyak perbuatan Tuhan yang ajaib yang dilimpahkan dalam kehidupan orang-orang yang telah menyatakan sikapnya melayani orang yang lebih senior darinya. Dan ini kita dapat dari kehidupan Elisa yang selalu melayani Elia. Dalam segala keberadaannya, mereka tidak pernah merasa tersaingi, dan dia tidak merasa terlalu kecil, tetapi dia bisa bekerja sama sehingga dia mendapatkan apa yang dia minta, bahkan lebih banyak dari yang dimiliki oleh Elia kepada Elisa. Biarlah hal ini menjadi bahagian bagi kita sepanjang hari ini, baik dalam pekerjaan kita, bisnis kita, studi kita, dalam kegiatan kita di rumah-rumah. Ingatkan, jangan kita melampaui atau mengabaikan orang-orang lebih senior, lebih tua, tapi layanilah mereka dengan baik, karena tidak sia-sia pengorbanan pelayanan kita kepada mereka. Kita melihat apa yang dibuat Elisa, dia memperoleh berkat yang besar. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, karena hari ini Engkau mengingatkan kami tentang pelayanan terhadap orang yang lebih senior, lebih tua dalam pelayanan kita, khususnya melayani Tuhan. Sebab itu Bapa, tolong kami, pegang tangan kami, pertetapkan langkah kaki kami, karena kami adalah imamat yang berkerajaan. Sebab itu ajarlah kami untuk ikut taat dalam pelayanan yang Tuhan berikan bagi kami di dalam kerajaan Allah untuk mempermuliakan Tuhan.
sehingga kami semua boleh mendapatkan apa yang telah kami kerjakan, yaitu jerih lelah kami tidak pernah sia-sia di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk janji firman-Mu. Terima kasih untuk rencana-Mu yang indah bagi kehidupan kami sepanjang hari ini. Sebab itu kami serahkan seluruh kehidupan ini, roh, jiwa, tubuh kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Bapa di surga dipermuliakan dalam kehidupan ini. Kami bersyukur untuk hari yang baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati kita. Sebentar sore jam 6 ibadah pria yang akan disiarkan oleh YouTube channel dan Facebook, serta besok hari Rabu adalah ibadah kaum wanita yang dimulai jam 4 sore. Tuhan Yesus memberkati.